Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Mili Umri dapat hadir kembali menjumpai Anda, tentunya masih dalam Fokus Media. Nah, Fokus Media kali ini kita akan membahas berkaitan dengan jatuhnya pesawat Lion Air JT610 rute Jakarta Pangkal Pinang yang jatuh di perairan Tanjung Kerawang, Jawa Barat pada Senin 29 Oktober 2018. Nah, hari ini kita telah kedatangan 3 narasumber dari 3 media cetak yang ada di Kota Lubuk Linggau. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu ada Redaktur Pelaksana Harian Silampari yaitu Bapak Elpan Juniardi. Halo, apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya. Yang kedua itu ada Bapak Endang Kusmadi selaku pimpinan redaksi dari Harian Pagi Linggau Pos. Halo, selamat datang Pak. Alhamdulillah sehat. Ya. Dan yang terakhir atau yang ketiga ada pimpinan redaksi dari Musirawas Express yaitu Bapak Dedi Karimajaya. Halo, selamat sore Pak. Ya. Nah, alhamdulillah sehat Pak ya. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas dengan ketiga narasumber, yaitu akan mengangkat headline dari masing-masing koran yang ada 3 media cetak yang ada di Kota Lubuk Linggau. Nah, yang pertama kita tanya terlebih dahulu kepada Bapak Endang Kusmadi selaku pimpinan redaksi Harian Pagi Linggau Pos. Nah, hampir semua headline media koran menyangkut kecelakaan pesawat Lion Air JT610. Nah, menurut dari media Anda sendiri bagaimana Pak tanggapannya? Jadi ini kan bencana nasional ya. Jadi memang sangat menarik untuk kita kupas di media lokal walaupun lokal. Apalagi ternyata diketahui ada 2 warga Lubuk Linggau yang menjadi korban. Nah, jadi ini memang sepanjang minggu ini memang masih kami bahas terus, apalagi juga kita ketahui bahwa salah satu korban yakni Rian itu sampai saat ini juga belum teridentifikasi. Jadi ini mungkin tetap menjadi tungguan pembaca Linggau Pos, mungkin masyarakat Lubuk Linggau, Musirawas dan Moratara. Update terbarunya mungkin terus ini mungkin tetap kami informasikan. Kalau kita dengar dari pihak Basarnas itu akan memperpanjang pencarian yaitu sekitar 3 hari ke depan. Tentunya harapannya yaitu masih akan ditemukan atau serpihan pesawat ataupun dari korban-korban yang belum ditemukan. Nah, salah satunya yang belum teridentifikasi yaitu saudara Rian Andrian. Nah, itu tentunya bagaimana harapan dari Bapak sendiri Pak? Ini ya kalau secara pribadi dan mungkin harapan semua warga Lubuk Linggau ya kita inginnya ya bahwa si Rian bisa ditemukan ya dan secepatnya agar ya memenuhi hasrat dari keluarganya untuk bisa melaksanakan pemakaman secara layak. Tapi kita juga tahu bahwa saat ini seluruh tim Basarnas itu sudah menarik diri kecuali tim inti. Jadi memang masih ada 3 hari lagi. Kemarin informasi kami terima ada waktu 3 hari tambahan oleh Basarnas untuk melakukan pencarian. Nah, ya kita cuma berharap mungkin sama-sama berdoa untuk Rian agar segera bisa ditemukan. Ya, tentunya harapan dari kita semua dan tentunya dari pihak keluarga semoga dari saudara Rian Andrian itu ditemukan dengan segera Pak ya. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke Redaktur Pelaksana Harian Silampari yaitu Bapak Elpan Juniardi. Kalau tanggapan dari Bapak mengenai kecelakaan pesawat ini terutama dari media Harian Silampari bagaimana Pak? Ya, pertama kita dari koran Harian Silampari turut berduka ya karena ada 2 warga Kota Lubuk Linggau Rapi Andrian dengan Rian Andrian yang menjadi korban ya. Kecelakaan pesawat JT610 Lion Air. Di koran kita sama seperti media lainnya, kita juga mengupas pemberitaan terkait musibah nasional ini. Sudah beberapa hari lalu kita mendapat kabar bahwasanya Rapi Andrian ditemukan dan kita mempublikasi kedatangan menyambut dari bandara jenazah ya sampai pemakaman itu kita selalu publikasikan kepada masyarakat di bumi Silampari ini. Tentunya ini menjadi berita yang tetap kita akan konfirmasi terus mengenai karena ada satu lagi korban yang masih belum teridentifikasi yaitu Rian. Dan kita berharap si Rian ini nanti dapat ditemukan
sehingga nanti pihak keluarga cukup tenang ya. Intinya kita tetap akan mempublikasi pemberitaan tentang kecelakaan pesawat Lion Air JT610 ya. Ya, selanjutnya kita beralih ke Musirawas Express dengan Bapak Dedi Karimajaya selaku pimpinan redaksi. Kalau dari media Musirawas Express sendiri bagaimana Pak? Oke, terima kasih. Mungkin sama seperti dua sebelumnya ya, bahwa kami dari media Musirawas Express pertama tentu mengucapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga korban yang ditinggalkan ya, yakni Bapak Abdurrahman yang di Wirakarya sama Pak Epi Samsul Komar ya. Ya, dengan kejadian ini ya semuanya mungkin sudah menerima takdir kan, karena ini sudah terlepas dari kesalahan dari pihak otoritas bandara dan juga maskapai penerbangan. Mungkin ada kesalahan teknis, tapi kita juga tidak terlepas dari takdir yang terjadi. Dan sepanjang pengamatan kami ke korban ini, keluarganya kemungkinan besar sudah mengikhlaskan kan kejadian ini. Tapi untuk ke depan ya sama tadi seperti disampaikan Pak Endang dan Elvan, itu pertama mengapresiasi juga kerja dari Basarnas dan tim DPI Polri yang sudah bekerja keras ya, dan sehingga saat ini sudah ratusan kantong jenazah yang ditemukan. Dari ratusan itu sudah puluhan yang sudah teridentifikasi, 2 diantaranya korban dari Lubuk Linggau, 1 dari Lubuk Linggau ya, dan satunya lagi Rian belum teridentifikasi, dan kita berharap itu cepat teridentifikasi dan jenazahnya bisa dipulangkan juga ke Lubuk Linggau dan dimakamkan di Lubuk Linggau seperti harapan keluarga. Oke, demikian Pak. Kalau dari pihak pemerintah Kota Lubuk Linggau sendiri itu bagaimana? Adakah santunan khusus atau memberikan kepada pihak keluarga atau bagaimana? Kalau Pemkot dari Lubuk Linggau patut diapresiasi juga, karena yang kami pantau kemarin Bapak Wali Kota itu seperti kita ketahui langsung memantau, langsung hadir saat penjemputan jenazah hingga ke pemakaman kan, dan menyatakan turut belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Ya. Nah, ini yang terbaru ini yaitu mengenai pesawat Lion Air yang menabrak tiang, itu Pak, menabrak tiang yang dari rute Bengkulu menuju Jakarta, yaitu tiang bandara Fatmawati Bengkulu, sehingga membuat pesawat rusak pada bagian sayap kiri atau batal untuk lepas landas. Itu terjadi lagi, artinya Lion Air itu terjadi lagi insiden. Ini bagaimana Pak tanggapannya? Kita pertama kepada Harian Pagi Linggau Pos dulu, kepada Bapak Endang Kusmadi. Jadi seperti ini. Ya, kita bukannya berandai-andai ya. Lion Air ini dalam jangka waktu beberapa waktu terakhir memang menjadi sorotan. Menjadi sorotan karena banyak kasus berapa kecelakaan, dan juga yang paling ngetop itu persoalan delay yang parah. Sementara Lion Air juga hampir menguasai jalur penerbangan di domestik di Indonesia. Jadi ada satu sisi bahwa tingginya jumlah penumpang udara yang mau tidak mau harus menggunakan Lion karena Lion paling banyak armadanya. Nah mungkin karena terlalu banyak armada ini juga yang membuat akhirnya justru banyaknya aksiden-aksiden yang terjadi seperti itu. Dan harapan kita sih sebenarnya ya untuk di Lubuk Linggau sendiri bahwa kita ada satu grup Lion yang menerbangi jalur dari 2 malah ya, yang menerbangi Lubuk Linggau Palembang terus Lubuk Linggau ke Jakarta. Ya harapan kita semoga nanti mungkin untuk khusus yang jalur di Lubuk Linggau ini bisa lebih safety lah ya. Karena ini penerbangan ini kan beda dengan transportasi lainnya. Karena ini ya biasanya kalau kecelakaan sih pasti korbannya banyak. Ya seperti itu mungkin. Pak Elvan Juniadi, bagaimana tanggapannya dengan adanya kejadian kembali lagi kepada Lion Air? Ya kita bersyukur juga ya, karena kejadian menabrak tiang lampu itu bandara, ya, menyebabkan sayap pesawat itu rusak. Cepat diketahui ya, sehingga tidak terjadi korban, sehingga para penumpang itu kembali diturunkan
dapat kabar itu dialihkan kembali ke pesawat lain. Pesawat lain. Nah, tentunya dengan kejadian ini kita selalu untuk tetap waspada, ya. Untuk selalu tetap waspada, sehingga kita juga meminta pihak maskapai untuk lebih memprofesionalkan, misalnya Untuk memperhatikan kembali memperhatikan terutama keselamatan para penumpang. gitu ya. Dan apa yang dilakukan oleh Lion Air yang terjadi di Bengkulu itu menabrak tiang itu dengan secepat mungkin diketahui itu perlu kita apresiasi karena sudah lebih awal diketahui sehingga tidak terjadi korban. Ya, sehingga lebih dini diketahui. Lebih dini diketahui semacam itu. Ya. Ya, nanti dikhawatirkan kalau sudah mengudara itu, Nah, itu nanti terjadi korban lanjutan. Ya, itu. Kita jangan sampai terjadi seperti itu kan. Itu tentunya karena kita masih juga berduka kan dengan kejadian ini barusan. Tentunya itu menjadi harapan kita semua. Ya, nah, terakhir ini kepada Bapak Dedi Karimajaya selaku pimpinan redaksi Musirawas Express, bagaimana Pak tanggapannya mengenai kejadian Lion Air yang terjadi di Bengkulu? Oke, lagi-lagi kami cuma menambahkan dari kedua narasumber sebelumnya ya, bahwa yang pertama mengenai kejadian ini pihak yang terkait ini kalau kami lihat perkembangan terakhir itu belum ada yang bisa memberikan keterangan secara resmi ya terkait penyebab insiden itu nabrak tiang sayap Lion Air ini. Dan yang kedua kami juga sudah ini kalau perkiraan ada kesalahan semacam kesalahan teknis ya dari pengemudi pilot dalam hal ini kan yang kami nilai lalai kan sebetulnya kan karena bisa menyentuh tiang daripada pesawat. Nah, yang ketiga kami juga berharap bahwa pihak otoritas bandara dan perusahaan maskapai penerbangan ini supaya ke depan agar lebih teliti ya sebelum memberangkatkan pesawat. Kalau dari otoritas bandara di Silambari itu mereka sudah wanti-wanti untuk menyiapkan segala sesuatu. Syarat terbang itu harus nihil masalah katanya kan. Jadi semua aspek itu sudah diperiksa mulai dari kesiapan mekanik, teknisi dan pilotnya kan. Semua sudah turun ke lapangan katanya sebelum berangkat dan juga mengenai operasionalnya pramugari untuk mengingatkan para penumpang supaya tidak mengaktifkan handphone dan melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat mengganggu penerbangan. Tentunya harapan kita semua pada pihak Lion Air itu untuk meningkatkan kembali kenyamanan dan tentu untuk memeriksa atau meng-cross-check kembali dari pesawat sebelum lepas landas tentunya Pak ya. Ya, baiklah pemirsa Silampari TV, kita akan lanjutkan lagi Fokus Media tentunya masih bersama saya Midi Umri, tetaplah di Fokus Media.